lebih sesuatu yang lebih kecil lagi, komunitinya bagaimana gitu. Itu yang perlu kita jadikan suatu bahan pertimbangan untuk meng-NFT-kan segala satu hal gitu. Bukannya semua hal bisa di-NFT-kan, artinya seperti itu. Yes. Hari ini bahasannya memang lagi ngetren ya. Banyak orang yang berusaha untuk menjadi bagian dari NFT sendiri. Ternyata ini satu hal yang perlu dilakukan literasinya, karena ini bagian dari sebuah tanggung jawab juga ya Mas Ryan ya. Orang-orang yang mengerti itu tidak boleh terlalu begitu saja memasukkan apa yang tidak pada porsi atau tempatnya. Tadi Mas Ryan mengatakan kalau mau jualan dalam tanda petik ya kan sudah ada marketplace gitu loh. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak pada tempatnya. Tadi singkat mengenai NFT ini sudah disampaikan, tapi kita harus kembali lagi Mas Ryan, kalau melihat dari kebiasaan atau apa yang sudah terjadi di NFT sendiri, kan bagi beberapa orang tuh yang belum paham tentang literasi, yang kurang mumpuni, mereka akan bilang, wah ini peluang baru nih, Gozali aja bisa dapat miliaran gitu, sampai-sampai disamperin sama orang-orang pajak untuk langsung bayar pajak. Tapi apakah ini sejatinya memang sebuah hambatan market Indonesia, Mas? Jika memang literasinya dirasa masih kurang maksimal. Pendapatnya Mas Ryan Filbert bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai khususnya pada NFT sendiri gitu ya. Jadi kita mestinya untuk mengembalikan bahwa NFT ini adalah ketika kita memiliki sesuatu yang original dan kita nilai ini bisa menjadi suatu koleksi bagi orang lain. Ataupun memang bisa orang memang merasa bahwa kalau melihat ini cuma satu-satunya menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai, maka barang digital tersebut bisa kita NFT-kan. Nah, yang dijadikan catatan itu adalah penilaian ini menjadi sesuatu yang masih sangat luas sekali, sangat luas kan gitu ya. Nah, kita akan coba gini Mas Daryl. Contoh ya, sebenarnya yang paling mungkin itu untuk di NFT-kan itu sebenarnya adalah surat tanah. Oh. Oke. Coba kita logika sederhana gini. Selama ini kalau kita pergi ke BPN, maka kan adalah cara untuk mengetahui bahwa sertifikat tanah ini tidak ada suatu overlappingnya atau sengketanya. Maka kita menanyakan kepada BPN, hey BPN, apakah ini menjadi sesuatu yang sah? Berarti kan waktu kita bawa itu kan kita ingin sekali nirsangkal dong. Tidak ingin ada yang menyangkal. Betul. Nah sekarang kalau kita bisa membuatkan surat tanah ini menjadi blockchain, dan dengan gampang bila saya punya satu blok di ujung kanan sana dengan koordinat ini, kalau koordinat nggak mungkin bisa bergeser gitu. Nah, betul. Makanya kita bisa NFT-kan bahwa titik koordinat itu punya kita. Dan dengan gampang semua orang ketika kita mau jual atau kita pindahkan kepemilikannya, itu tidak akan susah untuk mencari keabsahannya. Jadi sebenarnya utilisasinya itu dalam lingkup yang lebih serius. Bukan hanya bicara selfie. Itu sesuatu yang worth untuk kita pertimbangkan loh. Jadi jauh lebih efisien, menjadi jauh lebih cepat, secara penyimpanan untuk akses data tersebut menjadi lebih mudah. Itu sebenarnya bisa sampai sejauh itu. Gitu, bukan hanya bukan masalah baju masuk ke OpenSea ataupun yang namanya itu baju makanan lalu juga foto selfie itu masih terlalu sesuatu yang nilainya itu subjektif sekali. Ayo coba sekarang saya mau tanya, apakah saya kasih fotonya Mas Gozali ini mau Mas Daryl mau yang mahal, tapi bukan sesuatu yang collectible items yang hanya dipahami oleh segelintir orang ya. Betul. Artificial ya soalnya ya. Karena sesuatu yang ya gini, ada nggak sih sesuatu yang berharga bagi Mas Daryl tapi mungkin nggak berharga bagi saya, atau berharga bagi saya atau nggak berharga bagi Mas Daryl? Contoh, gini sekarang kita bicara. Saya senang sekali dengan karakter Gober Bebek. Pak Gober Bebek yang ada di Disney, di Walt Disney itu saya suka sekali. Saya suka sekali mengumpuli barang-barang yang ada hubungannya dengan si Uncle Scrooge ini. Nah, tapi kalau ini ditanyakan kepada adik saya ih aneh amat sih, orang pelit kayak gitu kamu koleksi, dikasih juga mau sih. Tapi adik saya suka sekali dengan mungkin seperti itu, Minion yang gambar-gambar Minion. Yang ini orang yang kalau cuma karakter mata satu begitu mah nggak real lah. Nah, jadi coba bayangkan untuk sesuatu yang sifatnya kita sama-sama kenal aja, bagi satu orang nilainya mahal mau, bagi satu orang lain itu ketika dibilang itu gini nggak mau. Nah,
ini yang cukup terkenal loh. Lah ini kan coba kalau kita bicara yang lebih sesuatu yang lebih kecil lagi, komunitinya bagaimana gitu. Itu yang perlu kita jadikan suatu bahan pertimbangan untuk meng-NFT-kan segala satu hal gitu. Bukannya semua hal bisa di-NFT-kan artinya seperti itu. Yes. Tapi sebenarnya dari NFT, lahirnya NFT ini, Mas Ryan Filbert, hubungannya dengan market Indonesia itu seperti apa sih, Mas? Nah, kalau kita mau bawa ke market Indonesia ini sebenarnya NFT itu yang mungkin akan lebih banyak bisa pakai itu adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu karya seni kreatif digital. Saya itu adalah seorang yang bisa membuat gambar digital sangat bagus. Saya ingin menjual hasil karya saya, tapi kalau saya jualnya nggak mungkin dong. Saya posting di Twitter gitu, suatu hasil karya saya begitu bagus, di screenshot sama orang, dia yang jual. Ya, betul. Berarti kan jadi tidak ada hal yang otentik di sini, dan bisa saja dia mengakui bahwa itu punya dia. Nah, kalau kita sebagai orang yang berada di dalam hal yang menjadi senimannya, itu berarti dia akan merasa sangat tertolong dengan adanya NFT. Yes. Dan membuat ada nilainya lebih karena kita adalah pemilik pertamanya dan ini adalah barang bukti bahwa saya adalah pemiliknya. Gitu. Oke, berarti sebetulnya poin pentingnya dari NFT ini dan penggunaan yang tepat adalah menjamin privasi dan juga keaslian serta otentik dari data yang kita punya itu ya, Mas Ryan ya. Betul. Oke. Itu yang paling penting gitu. Kalau kita pakainya ke makanan gitu, ya kan makanan kan sesuatu yang bukan long lasting ya. Gitu loh. Dan kalau jualan di situ gimana cara delivernya juga. Dilihatin aja kan jadi gambar karya seni makanan, betul. Tapi gambar karya seni makanan seperti apa gitu. Iya. Kalau untuk bicara masalah prospeknya sendiri, Mas Ryan Filbert, NFT ini apakah memang ke depannya, ini mungkin lepas dari prediksi yang akan Mas Ryan sampaikan ya, apakah ke depannya NFT juga bisa menjadi sebuah bentuk bagian dari keluarga besar marketplace dalam konteks tertentu seperti surat tanah untuk melegalkan atau membuat satu bentuk testimoni pembuktian tentang keaslian dari surat tanah atau bagaimana? Kalau itu government punya kuasa ya. Artinya kalau governmentnya tidak mengakui blockchain dan mau mengkonversikan surat tanah itu gitu ya susah. Tapi mungkin swasta akan pakai. Misalnya untuk satuan unit rumah susun sekarang akan di NFT-kan per unit. Itu menjadi lebih masuk akal sehingga dia bisa bilang jangan khawatir, kamu kalau satuan rumah ini lebih gampang untuk pindah tangankan. Atau seperti di negara bagian mana dari Amerika itu untuk election presiden pada waktu kemarin itu menggunakan sistem blockchain dan NFT loh. Jadi saya ini kan sebenarnya otentik dong, nirsangkal dong. Berarti kan saya ini kan identitas dong. Berarti setiap suara yang saya vote itu kan berarti adalah identitas saya kepada suara kan. Berarti kan itu bisa menjadi alat bantu juga untuk sampai sejauh itu gitu. Jadi dalam kaidah yang serius itu sebenarnya banyak bisa dipakai. Dalam kaidah sifatnya collectible items yang benar-benar collectible gitu, itu juga bisa dipakai. Misal gini, saya bilang saya mencetak 100 biji batik seperti batik ini tapi hanya 100 biji. Orang akan tanya, loh kalau saya tahu 100 biji, kalau 101 gimana? Oh jangan khawatir, satu baju, satu NFT. Jadi 100 kan? Gitu, jadi bisa disaksikan. Nah, hal seperti itu mungkin swasta bisa pakai. Tapi kalau sifatnya sebagai surat tanah, mungkin swasta nggak bisa, harus peran serta pemerintah. Lagi-lagi terbentur dengan birokrasi ya, Mas Ryan ya? Ya mau sampai ke sana nggak gitu? Itu bukan ranah kita sebenarnya hari ini. Bukan kita. Tapi perlu diwaspadai juga Mas Ryan, karena mengingat begini, ini kan kalau bagi sebagian orang merupakan sebagai sebuah peluang, otomatis kan marketnya juga akan terbuka ke depan gitu ya. Sekarang aja mungkin masih terbatas, hanya beberapa orang yang literasinya masih dirasa kurang maksimal. Nah, pertanyaan yang berikut singkat saja Mas Ryan. Siapa kira-kira yang wajib untuk bisa memaksimalkan NFT ini sebagai sebuah peluang, Mas Ryan? Kalau kita ambil dari skup yang paling kecil dari diri kita sendiri bisa. Oke. Ya pertama begini, kita mau suka atau tidak ya sebenarnya dengan era digitalisasi orang itu sekarang ngobrol via Zoom ini adalah suatu hal yang standar gitu. Sebenarnya alasan Mark Zuckerberg dengan join kepada Metaverse gitu ya dan dia mengubah nama company-nya menjadi Meta. Sebenarnya ini adalah satu hal yang menyatakan bahwa dunia maya itu nanti akan ada kehidupan di dunia maya. Nah, jadi
sebenarnya ketika kita sudah mulai melihat seperti itu, dengan kita berpikir bahwa dunia maya ini menjadi sesuatu yang akan menjadi masa depannya, kita sebenarnya harus mulai belajar. Kalau pada akhirnya Anda mulai tiba-tiba membeli tanah digital sih, saya nggak ke arah sana sih arahnya ya. Itu kan NFT juga sebenarnya, tapi itu masih terlalu jauh lah. Tapi jangan resisten gitu, jangan artinya wah tidak, pokoknya saya kalau didengar itu saya langsung belok kanan, begitu dengar itu saya langsung belok kiri. Nanti terlalu jauh mengejar ketertinggalan. Pokoknya di 10-15 tahun yang lalu kita nggak kenal WhatsApp loh. Di 10-15 tahun lalu kita nggak kenal Zoom loh. Tapi hari ini benar-benar seperti hal yang sudah menjadi nafas kehidupan kita. Oke, baik.